Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, tiba saatnya Anda ikuti kajian Kitab Targhib wa Tarhib, rangkaian hadis-hadis yang tercantum dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adim Al-Qawi Al-Mundiri. Anda bisa bergabung melalui SMS 085 277 999 101, telepon 0295 385 877, fanspage ataupun Twitter @paspati, dan grup Pas Spasi FM Spasi Pati saat acara berlangsung. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM Pati. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali Mitra Pas di hari Ahad ini. Berjumpa dalam kajian Kitab Targhib wa Tarhib, yang mana ini merupakan kajian kitab hadis yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adim Al-Qawi Al-Mundiri. Dan Mitra Pas, di kesempatan yang baik ini Anda bisa bergabung di SMS dan WhatsApp 085277799901, juga telepon di 0295385877. Yang akan kita bahas di pagi hari ini topik yang sangat menarik Mitra Pas, Kitabul Libas Wazinah, atau kumpulan tentang hukum berpakaian dan berhias. Telah hadir bersama kita beliau Romo Yai Abdul Mukhlisul Hadi Khairan. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Yai di pagi ini? Alhamdulillah, dingin empuk. Hujan terus ini ya. Iya. Dan Mitra Pas, semoga silakan Anda bisa langsung mengirimkan pertanyaan mulai dari sekarang biar tidak tertumpuk-tumpuk Mitra Pas. Moga silakan ya untuk memberikan pencerahan di pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ila hadrati jami'il masyayikhina wa muallimina wa murabbi rokhina khususan muallifi hadzal kitab. Syu'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Libas utawi kumpulan kang nerangake masalah pakaian, berpakaian, wazinatilan, berhias. Ini sampai ke bagian yang menerangkan tentang berpakaian dan berhias. At-targhibu fi lubsil abyad minal libas, anjuran di dalam menggunakan pakaian berwarna putih. Pakaian berwarna putih. Hadis pertama dalam bab ini an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Kacerita saking Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat temene Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqala niku dawuh sinten Kanjeng Rasul. Dawuhipun albisu nganggo sira kabeh min thiyabikum saking pakaian-pakaian ira albayad kang putih. Fa innaha mongko semene pakaian putih ku min khairi thiyabikum saking sak bagus-bagusi pakaian ira. Wa kaffinu lan ngafanana sira kabeh fiha ing dalem pakaian putih te werna putih mautakum ing wong mati-mati ira. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahihun wa Ibnu Majah fi sahihihi wa Ibnu Hibban fi sahihihi.
diterangkan dari Ibnu Abbas, diriwayatkan Abi Dawud, Turmuzi. Imam Turmuzi mensokhehkan, menghasankan hadis ini. Ibnu Hibban mensokhehkan hadis ini. Sabda Nabi, berpakaianlah kalian dengan pakaian yang berwarna putih. Albisu min thiyabikumul bayad. Berpakaianlah kalian dari pakaian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena warna putih itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Kalian berarti umat Islam. Wa kaffinu fiha mautakum, begitu juga kafanilah mayit-mayitmu dengan warna putih. Hadis ini menerangkan bahwa di antara warna yang afdol kita gunakan adalah warna putih. Pakaian yang paling baik warnanya adalah putih. Begitu juga kafan mayit, mengkafani mayit, ngulesi mayit, mori, niku nggih warna putih. Nah, gitu. Jadi ini keunggulan berpakaian warna putih, itu sunnah, diperintahkan Nabi. Begitu juga dengan mulosoro mayit, tengafani mayit juga dengan warna putih, diperintahkan dengan warna putih. Hadis wa an Samurah radhiyallahu anhu qala, ngendikan Samurah qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, albisu nganggo sira kabeh albayad ing warna putih. Fa innaha mongko sakne warna putih azharul luwih suci wa atyabulan luwih wangi. Wa kafinu tewa atyabulan luwih bagus. Wa kafinu lan ngafanana sira kabeh fiha ing dalem warna putih mautakum ing wong mati ira. Rawahu Turmudzi wa qala hadisun sahihun hasanun wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahih ala syartihima. Hadis nomor 2 diterangkan dari Samurah radhiyallahu an. Samurah berkata bahwa Rasulullah telah bersabda, albisu albayad, berpakaianlah warna putih, jangan pink kayak pemain pemain ini pas kebetulan bajuku putih. Nah, jadi berpakaianlah warna putih. Mungkin dari itu Pak Presiden Jokowi itu memilih warna putih untuk kerja keseharian. Karena Nabi memerintahkan albisu albayad, berpakaianlah kalian dengan warna putih. Alasannya fa innaha azharun wa atyabun, karena warna putih itu lebih suci dan lebih bagus. Ketok elok, bersih, rapi, elegan gitu ya. Lihat bapak-bapak pejabat itu kalau sudah pakai atasan putih bawah hitam itu gagah sekali. Kemudian di dada sebelah kanan kiri banyak pin gitu, mantap itu. Begitu juga santri-santri, lihatlah kalau pakai putih gitu, songkok putih, baju putih, sarung putih, mantap itu. Adharun wa atyabun. Ini pakaian sunnah, pakaian sunnah. Jadi pakaian sunnah itu bukan modelnya, nanti ada modelnya, tapi khususnya adalah warnanya. Nabi itu tuh punya 3 warna dalam pakaian, ada hitam, ada putih, ada hijau. Nah, dalam penggunaan peribadahan, ritual ibadah, Nabi banyak menggunakan warna putih. Dalam bepergian atau berperang, Nabi menggunakan warna hitam. Dalam takniyah itu pesta, mendatangi hajat, gawe mantenan, walimah, ikut bersukacita, Nabi menggunakan warna hijau. Kalau burdahnya Nabi, kemulnya Nabi, lurik. Ini warna-warna favorit Nabi, hitam, putih, hijau. Maka sebagian
kiai ulama itu juga ada yang identik pakaiannya ya, kalau enggak hitam ya putih, itu lah putih ya hijau, itu aja. Itu ada yang hanya putih, ada yang hitam aja. Tapi di antara itu semua adalah putih adalah yang paling baik. Nah, sekarang bagaimana kalau selain warna itu seperti batik? Ya batik itu budaya ya, budaya itu ya pakaian lokal. Batik budaya, kemudian apa yang kita pakai keseharian di Indonesia ya budaya lah. Nah, budaya tentang pakaian itu juga boleh, karena berpakaian itu hukumnya adalah membuat model pakaian itu hukumnya jawaz atau boleh. Tapi Nabi menganjurkan warna putih karena itu lebih suci, itu lebih bagus. Nah, kemudian bagaimana kalau warna pakaian dengan motif batik? Motif batik selain motif hewan, boleh-boleh saja. Tapi kalau batik motif hewan nanti menjadi permasalahan, karena Nabi dulu pernah sholat di Aisyah. Aisyah itu punya satir ya, punya korden, ada gambarnya burung. Kemudian Nabi sholat di depannya. Setelah sholat kemudian Nabi memerintahkan suruh melepas korden itu. Jadi yang bermotif hewan itu Nabi tidak suka. Maka batik yang tidak motif hewan itu boleh-boleh saja, bagus-bagus saja. Ya, walaupun tidak sunnah, karena sunnahnya ya putih, hitam. Tapi bisa bermakna hijau kalau Nabi itu kalau takniyah kan warna hijau. Nah, karena dulu mungkin belum ada batik, ya dinisbatkan hijaunya itu ya batik gitu. Artinya warna selain hitam putih warna bebas lah. Bisa kita nisbatkan, kita analogkan ya, oh Nabi kalau takniyah itu hijau. Berarti kalau takniyah, kalau sukacita, ke pesta, resepsi, kondangan itu ya selain hitam, selain putih. Jangan kalau datang ke resepsi pakai putih, berarti jangan pakai hitam juga, tapi selain itu. Ya kalau budaya kita batik ya batik, nah itu lebih elegan. Sehingga batik itu ya untuk acara kondangan, acara ramah tamah begitu. Takniyah lah gitu. Dalam ritual ibadah putih. Wah belum haji kok putih, ada yang begitu. Ndak tunggu wengedan kaji. Nah, loh siapa yang dalil kalau putih itu harus haji? Kan ndak toh? Ini hanya asumsi sebagian masyarakat yang tidak paham kalau putih itu harus haji, yang boleh menggunakan putih harus sudah haji. Itu ndak benar. Karena warna putih itu warna pilihan Rasul Muhammad SAW yang disunahkan, diperintahkan untuk seluruh mukmin, entah itu orang mana saja, wis haji atau belum. Lah kok nek ngagem putih-putih dan wong edan kaji, ya ora usah mbok jawab juga, rak apa-apa daripada kaji edan ngono ya ora perlu. Ya. Nah, begitu juga mengkafani mayit juga disunahkan, diperintahkan menggunakan warna putih. Hadis selanjutnya warwiyah, hadis ini diriwayatkan oleh Turmudi. Hadisnya ini statusnya hasan, sahih menurut Turmudi. Wa Nasai Ibnu Majah juga mensahihkan, menghasankan menurut Imam Hakim, sahih cocok dengan syaratnya Bukhari Muslim. Jadi hadis albisul bayal wa fa inna alharu adutyabu wa kaffu fiha mautakum, ini sahih hasan menurut semua ahli hadis. Wa ruwiya an Abi Darda radhiyallahu anhu, lan dipun terangake riwayatake sang Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dengan Abi Darda qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsanu ma zurtumullahu azza wa jalla bi fi kuburikum wa masajidukum al-bayad. Ahsanu ma luwih bagusing perkara zurtum kang nili sira Allah ing Gusti Allah azza wa jalla bi ing kelawan ma fi kuburikum ing dalam kubur ira, wa masajidikum lan masjid ira ya al-bayad putih. Rawahu Ibnu Majah. Diterangkan dari Abi Darda, diriwayatkan Ibnu Majah, bahwasanya Abi Darda berkata bahwa Rasulullah bersabda,
yang paling bagus ketika kamu mengunjungi Allah Azza wa Jalla. Pakaian yang paling bagus ketika kau mengunjungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam kubur, fi kuburikum, mati, wong mati tan sowan Gusti Allah atau mengunjungi Allah, wa masajidukum, atau dan di masjid-masjidmu peribadahan, al-bayad, putih. Maka dalam peribadahan itu afdol warna pakaian putih, Jumatan putih, Idul Adha, Idul Fitri putih. Itu sholat 5 waktu putih, zikiran putih. Kemudian jenazah kafannya juga putih, morinya putih. Apa boleh orang mati dikafani kain batik lorek? Boleh, boleh. Tapi tidak sunah. Tur men dadine lucu nek dadi pocong lho, pocong kok lorek kok batik, pocong Indonesia. Pocong Indonesia. Itu ya. Jadi saya pribadi berijtihad lebih condong ke kenapa Nabi itu ada warna hijau. Ya batik itu dinisbatkan ke hijau. Jadi kalau dimana demikian berarti selain hitam dan putih berarti hijau, atau selain itu batik termasuk itu ya min sunan, termasuk sunnah gitu karena pakaian untuk, tapi dalam rangka untuk takniyah ya, atau untuk selain peribadahan gitu, peribadahan. Jadi apa yang ada di masyarakat kita ya sudah bagus lah, tinggal memposisikan. Oh ya kalau batik ya untuk kondangan itu pasnya. Ya dinisbatkan, dianalogkan dengan warna selain hitam putih atau hijau pada waktu itu. Karena hijau nanti sudah didominasi oleh partai. Nanti kalau pakai hijau kirain mau kumpulan partai itu. Partai tertentu kan. Nah hijau itu. Nah, itu. Baik. Kemudian at-targhibu fil qamisi, utawi anjuran di dalam menggunakan qamis. Qamis itu pakaian baju kurung ku qamis. Gamis orang Jawa ngarani gamis, nganggo gamis. Nah, gamis itu bahasa baru-baru saja. Orang dulu ya pakaian yang los itu ya nyebutnya jubah gitu. Oh, ngagem jubah. Tapi sebenarnya bukan jubah. Jubah itu yang luarannya. Jadi kanggo beli sing jaba panjang ora ana benike niku jenenge jubah. Lah sing jero kaya daster itu jenenge qamis utawa gamis. Nah, jadi qamis atau gamis. Kalau kita di Mekah Madinah sana mencari pakaian gamis, mereka tidak paham. Tapi thawbul Arab, nah, pakaian Arab, nah itu malah paham. Jadi qamis, gamis itu thawbul Arab, pakaian Arab. Jadi modelnya los seperti daster gitu ya. Nah, itu. Ini ada anjuran menggunakan demikian. Tapi itu kan budaya Arab ya. Betul budaya Arab, tapi Nabi sudah menggunakan, ya itu termasuk sunnah. Maka dianjurkan juga menggunakan model itu. Kita pelajari hadisnya. Wa an Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kacita sing Ummi Salamah radhiyallahu anha. Qalat yendikan Ummi Salamah kana ono ahabbu thiyabi. Qalat yendikan sapa Ummi Salamah kana ono iku ahabbu thiyabi utawi luwih demen-demening pakaian ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamisu gamis. Rawahu Abu Dawud, An-Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu wal Hakim wa sahhahu wa Ibnu Majah wa sahhahu. Nah itu ya. Kemudian wa riwayatin Nabi Dawud lam yakun saubul ahabbu ila Rasulillah minal qamis. Dalam riwayat Abu Dawud kalimatnya lam yakun ora ana apa saubun pakaian ahabbu kang luwih demeni ila Rasulillah maring Kanjeng Rasul minal qamis ngalahno qamis. Nah.
Diterangkan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ngendikan Ummi Salamah, Nabi itu pakaian yang paling dicintai adalah qamis. Qamis itu model baju kurung. Nah, pakaian los itu pakaian yang paling disenangi Rasul Muhammad SAW. Diriwayatkan Abu Dawud, Nasai, Turmudi mengatakan hadis ini hasan. Hasan itu bagus. Setelah hadis tingkatan nomor 3 itu hasan, mutawatir, sahih, hasan. Wal Hakim mensahihkan hadis ini. Ibnu Majah juga. Dalam riwayat Abi Dawud, lafadznya lam yakun thawbun ahabbun ila Rasulillah minal qamis. Tidak ada pakaian yang paling dicintai Rasulullah melainkan hanya gamis. Nah, perhatikan gamis, model gamis ini banyak sekali. Ya. Ada gamis ala Arab Saudi. Ada gamis ala Afrika, Sudan, Kenya dan seterusnya. Ada gamis ala Yaman, ya. Ada gamis ala Pakistan, India. Itu beda. Nah, yang benar mana? Ya wallahu a'lam. Karena Nabi orang Arab, otomatis ya merujuknya ke Arabnya Nabi, bukan Pakistan, bukan yang lainnya. Nah, yang populer di Indonesia itu justru sebagian malah gamis Pakistan. Itu pakaian tradisi Pakistan, India. Yang model bawahnya pakai celono itu, pakai sirwal. Celono itu sirwal. Nah, itu model ala Pakistan, bukan ala Arab Madinah Mekah. Kalau ala Arab Madinah Mekah ya los-losan begitu pakai kerah. Nah, kemudian kalau ala Afrika nanti tidak pakai kerah, tapi gulune bunder, lengannya lebih lebar, lebih luas. Nah, gitu. Kalau ala Yaman sudah dimodif. Maka penutup kepala orang Yaman, orang India, orang Afrika, orang Saudi itu beda. Kalau Saudi identiknya adalah digunakan untuk khimar. Jadi di dalam songkok kemudian dikudungkan begitu, berkhimar. Kalau ala Afrika pakai imamah dudung-dudung kepala, tidak begitu rapi. Afrika, Kenya, Sudan. Kalau Yaman diudengkan nyimpang rapi, nah itu Yaman. Bahkan ada filosofi bertingkat itu. Kalau India itu sudah bikin paten. Itu penutup kepala. Kalau orang Jawa ya blangkon lah itu imamah, itu penutup kepala. Kita kembali ke pakaian. Jadi pakaian yang paling dicintai Nabi, tidak ada pakaian yang dicintai Nabi melainkan gamis. Nah, zahirnya hadis berarti ya pakaian yang paling dicintai Nabi itu gamis. Gamis itu yang model los itu, model baju kurung, los-losan. Yang ala Mekah Madinah tentunya, yang model los gitu ya, yang pakai kerah. Tapi kalau kita lihat substansi daripada hadis ini, kita bisa memaknai begini. Gamis itu kan thawbul Arab. Gamis itu kan pakaian bangsa Arab. Artinya Nabi mencintai pakaian kaumnya. Pakaian bangsa Arab. Nah, gitu. Bisa jadi kalau di Indonesia bagaimana? Ya apa pakaian bangsa Indonesia? Pakaian bangsa Indonesia itu ya sarung kotak, klambi batik, songkok ireng gitu ya. Nah, itu. Berarti bisa jadi bermakna begitu. Karena substansinya Nabi mencintai gamis. Tiada pakaian yang dicintai Nabi melainkan gamis. Karena gamis itu apa? Thawbul Arab, pakaian orang Arab. Karena Nabi bangsa Arab. Berarti Nabi mencintai produk dalam negeri. Nabi mencintai budayanya. Ya gitu. Berarti kita sebagai bangsa Indonesia, kita maknai secara substansi hadis ini, berarti kita harus dalam hal pakaian kita mencintai pakaian budaya kita. Budaya Indonesia, karena kita orang Indonesia. Apa budaya Indonesia?
Kalau orang Jawa pakai lurik, blangkon, biarkan, ngisor jane, biarkan. Boleh, karena itu pun pakaian budaya. Nabi mencintai pakaian budayanya. Berarti orang Jawa menggunakan bawan jari, nduwur, lorek, blangkonan, mantap, bagus. Bisa sunnah, karena Nabi mencintai pakaian bangsanya. Nah gitu. Kalau Indonesia pakaian nasionalnya batik, songkok, hitam, sarung, bagus. Jangan disalah-salahkan. Kita maknai hadis ini, Nabi mencintai pakaian kaumnya dengan model gamis, karena orang Arab bergamis. Maka kalau kita ke Arab, gamis itu ya kita heran, itu ada Pak Kiai kok angon kambing gitu ya. Loh kenapa? Itu pakai gamis. Karena tahunya kalau di desa yang pakai gamis itu Pak Ustadz, Pak Kiai. Di sana orang angon kambing, angon onta ya pakai gamis. Bahkan supir-supir taksi, kuli angkot itu semua pakai gamis semua. Karena gamis itu budaya pakaian atau pakaian budaya bangsa Arab. Maka dengan demikian kita baru paham ya, nanti kita tidak akan identik dengan suatu pakaian. Kalau kita sudah berkumpul dengan bangsa-bangsa, kemudian mereka menampilkan pakaian budayanya, kita justru akan bangga menjadi bangsa Indonesia dengan batik, songkok hitam, dan sarung kotak-kotak. Itu khas banget Indonesia. Sampai orang-orang Arab itu sangat sangat perhatian dengan kalau ada orang songkokan hitam, baju batik, sarung kotak, Indonesia, pasti begitu. Berarti ini ikon kita. Ya, ikon kita. Maka sebagian tokoh kita subhanallah sudah mempopulerkan, termasuk Kiai Haji Said Agil ya, Buya Said Agil, ketua PBNU periode kemarin, itu beliau memaknanya begitu. Jadi Nabi mencintai, tidak pakaian yang dicintai, Nabi mencintai gamis, karena gamis itu saubul Arab, berarti kita sebagai bangsa Indonesia kita harus mencintai pakaian lokal Indonesia. Batik gitu. Kemudian dipopulerkan dan itu ternyata bergengsi loh. Dan sekarang ternyata diikuti oleh kelompok-kelompok Islam lain, bukan hanya kelompok Nahdliyin tapi kelompok lain pun demikian. Ternyata memahaminya sudah mulai memahami dengan pemahaman hadis ini dengan pemahaman yang sama. Jadi bukan bentuk gamisnya tapi bentuk budayanya. Oh iya, kalau gamis adalah budaya Thaubul Arab, berarti Nabi mencintai pakaian budaya Arab, atau berarti orang Indonesia mencintai pakaian budaya Indonesia. Nanti yang India biarkan memakaian pakaian India. Yang Jepang biarkan menggunakan pakaian budaya Jepang. Yang Afrika biarkan menggunakan pakaian budaya Afrika. Tidak masalah. Tidak bertentangan dengan syariat. Oh, harus gamis. Ya, tidak harus gamis. Kalau mau dimaknai tekstual gamis boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, wong pakai gamis juga bagus kok. Saya juga suka itu. Apalagi yang perutnya besar itu enak lah. Tinggal plung, rapi itu. Bagus lah. Nah, setidaknya niru-niru lah, niru Rasul lah. Secara zahirnya ya tidak menyalahi daripada kita meniru. Kalau mohon maaf, kalau celana jin menirunya kan mesti berarti ke orang-orang barat. Nah, mending meniru ke orang-orang Arab identik dengan Rasul Muhammad SAW. Tapi pemanaannya lebih ke substansi pakaian, bukan bentuknya yang gamis, karena gamis ada Thaubul Arab. Maka mencintai pakaian budaya adalah sunnah. Nah, seperti yang dicontohkan, difahami oleh kiai-kiai Indonesia pada umumnya, sehingga ketika beliau ke luar negeri justru batik yang digunakan, songkok hitam, dan itu keren loh itu. Menjadikan ikon Indonesia, ulama-ulama Indonesia batik songkok, mantap itu, Masya Allah ya. Karena kalau seperti tadi, kalau di Indonesia yang gamisan rata-rata ya hanya kiai, ustadz yang berani, yang lain tidak berani. Sehingga kalau orang yang baru pertama ke Arab pasti bingung, loh itu ada Pak Kiai yang kan wedus, itu Pak Kiai kok nyong, itu ya, itu bukan, itu pakaian budaya, itu baru, oh begitu ya. Nah, kemudian kita ada yang suka niru-niru seperti saya gitu ya, sekali-kali pakai gamis ya. Nah, ya boleh, karena kalau di tekstual ya
memang gamis itu pakaian yang paling dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'bain minal izari wa finnari. Ma asfala orang kang luwih rendah minal ka'baini saking polok loro minal izari saking sarung ya fa finnari mongko iku tetep ing dalem neraka. Rawahul Bukhari wa Nasa'i. Diterangkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad, Nabi bersabda, sabdanya, tidaklah sesuatu yang lebih rendah dari kedua mata kaki, tidaklah dari sarung yang lebih rendah dari kedua mata kaki, melainkan tempatnya adalah di neraka. Nah, ini kita lebih mengenal dengan istilah isbal. Isbal itu maknane nglembreh. Nglembrehno izar. Izar itu maknane sarung. Sarung. Maka di situ timbul berdebat, Nabi itu sebetulnya pakai celana apa sarungan leh. Ternyata Nabi itu paling sering menggunakan izar, sarung. Gitu. Bukan celana. Maka istilah cilono cingkrang, nah ini dari pemahaman hadis ini. Sebetulnya sarung cingkrang yang betul, enggak celana cingkrang. Maka nanti pembahasannya di izar gitu ya. Ma asfala minal ka'bain minal izar wa finnar. Jadi hadis ini kalau dimaknai secara tekstual memang mengerikan. Oh, berarti pakaian sing klembreh sampai tekan ngisor mata kaki, pemakainya akan dimasukkan ke neraka. Oh. Sehingga fanatiknya dari hadis ini, mereka yang menggunakan celana dipotong ojo sampai ngelembreh. Oke, kita gabungkan dengan hadis lain. Kita kunci hadis ini yang mendasari mereka yang kenapa fanatik kemudian membuat celana cingkrang. Tapi sebetulnya hadisnya enggak celana bahasanya, neng izar sarung, berarti Kanjeng Nabi sarungan gitu, ora celananan gitu ya. Tapi ada nanti yang Nabi menggunakan sirwal pernah, tapi paling sering sarung ya. Oke, kita lanjut. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Mohon maaf. Wa fi riwayat Nasa'i izratul mukmin utawi sarunge wong mukmin, lho, sarung lagi. Sarunge wong iku ila audlatis saqih tumeka wentis sing pol ngisor. Thumma ila nisfi saqih tumuli tumeka separone betis. Thumma ilal ka'bih tumuli tekan mata kaki. Wa matahtal ka'bain lan ora ana sak ngisore kedua mata kaki minal izar saking sarung wa finnar mongko iku ing dalem neraka. Nah, perhatikan hadisnya lebih paham, lebih cetha ini ya. Dalam riwayat Nasa'i begini, sarungnya orang mukmin itu sampai tak mani atas sampai betis bagian bawah. Sarungnya orang mukmin itu sampai betis bagian bawah. Kemudian separuh betis. Kemudian sampai mata kaki. Ilal ka'bih, mata kaki. Lah, tidaklah ada yang di bawah mata kaki, melainkan tempatnya di neraka. Oke. Berarti tidak harus ekstrim separuh betis. Ya, ada pilihan separuh betis boleh. Kemudian di bawah, di betis bagian bawah boleh. Batas mata kaki boleh. Hadis Nasa'i. Jadi yang sudah celananya di sebatas mata kaki benar, sunnah, sesuai anjuran izarul mukmin. Rondok munggah sithik boleh, betis bagian bawah.
separuh betis boleh mbok gijingrang, boleh. Ya, itu termasuk semua. Lah, logikanya kenapa demikian? Supaya sarunge mau orang nglembreh, nek nglembreh ben ra kena najis, logikane ngoten. Nomor 2, nglembreh dilarang itu karena nglembreh itu identik dengan kesombongan. Hadis ini sebetulnya menyikapi bangsa barat pada waktu itu, bangsa Romawi yang punya keidentikan dengan membikin busana atau kostum nglembreh ngisore. Gaun nglembreh sampai 7 meter, 15 meter. Celono ombo ngisor dan seterusnya. Nah, lil khulaya, karena kesombongan. Jadi isbal yang diharamkan bukan bentuk fisiknya, tapi niat kesombongannya. Nglembrehno sing diharamkan yang berdosa karena niatan gumedine mboten bentuk fisike. Maka ketika sudah celana di mata kaki ya benar. Lah, ulama-ulama mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ekstrim dalam pengambilan hukum, tidak sebatas setengah betis, tidak di betis bagian bawah, tidak, tapi sebatas mata kaki sudah benar. Dan itu ada hadisnya, keterangan Abu Hurairah dari riwayat Nasa'i. Jadi nek sampean diprotes Bapak Ibu, wah iku masih isbal itu, lho delok cung, tekan mata kaki delok. Nah, sudah yang lazim demikian, dan itu sudah benar, tidak menyalahi hadis. Ya, itu. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah fil izar wa fil qamis. Kemudian tidaklah Nabi berbicara tentang izar ya wa fil qamis. Nabi kalau berbicara tentang izar otomatis ya berbicara tentang gamis. Lah, izar itu sarung, sekali lagi bukan celana. Ya gamis, arti gamis juga demikian. Kalau gamis bawahnya ya pol ngisor mata kaki. Tidak harus ekstrim. Nah, sekarang kan ekstrim, harus setengah betis, itu ekstrim. Ya, padahal pilihannya 3, setengah betis termasuk izarul mukmin, betis bagian bawah izarul mukmin, atau thumma ilal ka'bih, tumuli mata kaki. Ketiga-tiganya boleh sebagai pilihan, semuanya dibenarkan. Nah, kemudian ini agar seru nanti tak bikin 2 kali pertemuan tentang izar ya. Saya pengen karena lebih membuka mata karena yang dipakai Nabi itu izar bukan sirwal. Yang paling sering, walaupun Nabi pernah menggunakan sirwal, ada hadisnya juga. Lah, sirwal itu biasanya dipakai kalau Nabi menunggang unta atau menunggang kuda, itu Nabi menggunakan sirwal. Tapi dalam keseharian Nabi tidak sirwal, tapi izar. Maka materinya, hadisnya paling banyak tentang izar itu ya. Ya, atau apa tadi, sarung. Dan ini ditiru. Wong Islam ya sarungan ya gitu ya. Baik, sampai di sini. Kelak kita insyaallah kita teruskan bagian selanjutnya masih tentang isbal ya. Dan sekali lagi hadis ini belum selesai. Isbal yang dilarang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Kalau isbal nglembreh walaupun nglembreh tapi tidak ada kesombongan karena salah desain atau salah ukuran, tidak menjadikan neraka dan dosa. Karena pakaian neraka swarga itu bukan senilai pakaian saja begitu. Ya, 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Monggo silakan Mitra Pas, Anda bisa bergabung di SMS dan WhatsApp 08527779990101, juga telepon di 0295385877. Banyak pertanyaan yang sudah masuk dan kita akan kembali setelah break iklan berikut ini. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Mitra Pas FM, Anda masih mengikuti
Kajian Kitab Targhib wa Tarhib, rangkaian hadis-hadis yang tercantum dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adim Al-Qawi Al-Mundiri. Anda bisa bergabung melalui SMS 085 277 999 101, telepon 0295 385 877, fanpage ataupun Twitter @paspati, dan grup Pas Spasi FM Spasi Pati saat acara berlangsung. Selamat mengikuti. 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Mitra Pas, di segmentasi kali ini Anda silahkan bergabung bersama kami mengajukan pertanyaan baik di SMS maupun WA 085277999901, juga telepon 0295385877. Masih dengan pengasuh kita Abah Yai Mulisul Hadi Hoiron. Dan Yai ini nampaknya juga sudah ada yang masuk di telepon. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Iya, nampaknya juga masih harus mencoba lagi. Ya, masalah berpakaian ini juga sudah banyak yang masuk di beberapa pertanyaan. Ada dari Bu Sri. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau mukena untuk sholat yang selain warna putih, apakah itu bisa mengurangi pahalanya? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sesuatu yang tidak wajib itu kan kalau ada perintah, ada contoh, maka dihukumi sunnah kan. Sesuatu yang wajib, yang ada perintah, ada contoh, berarti sunnah. Menggunakan mukena atau alat sholat bagi wanita itu kan hanya tradisi saja. Tradisi kita di Indonesia itu ada alat sholat bagi wanita. Karena bangsa kita itu kan ada yang pakaiannya masih biasa, sederhana, tidak ekstrim gitu. Sehingga kalau sholat perlu ada alatnya untuk nutup aurat gitu. Mungkin bangsa Arab sana tidak perlu mukena karena pakaiannya sudah lebar, sudah panjang, sudah nutupi aurat, sehingga kalau sholat ya tinggal sholat gitu aja. Sehingga kita punya budaya namanya mukena. Ini asli ijtihadnya ulama Indonesia, hebatnya itu. Kemudian, apakah kalau selain putih mengurangi pahala? Ya tidak sunnah, bahasanya begitu, tidak sunnah. Kalau putih sunnah berarti putih tambah pahala, kalau tidak putih ya tidak terdapat tambahan pahala. Karena sunnah itu kalau dilakukan ya dapat pahala, kalau ditinggalkan ya tidak apa-apa. Berarti yang pakai putih itu dapat tambahan pahala karena ndak ngestok ke dawe Kanjeng Nabi, yang tidak putih ya tidak apa-apa, tidak dapat tambah pahala. Tapi nanti ada kemakruhan, contohnya warna kuning dan warna merah. Ini dalam ritual keagamaan Islam, warna kuning dan merah itu dimakruhkan karena warna itu tasabuh dengan warna ritual agama lain. Nah itu, maka ditasabuhkan. Rukoh merah berarti ya makruh. Makruh itu kalau dalam pengertian syariat ya tidak apa-apa, tapi tidak dapat pahala. Tapi dalam pengertian hakikat makruh itu dibenci. Jadi makruhun itu perkara sing dibenci, makruh. Nah, padahal kita beribadahku pengen dicintai, cintai Allah dan Rasul. Maka makruh itu ya ditinggalkan. Maka pengertian makruh ini kalau difahami asik juga. Contoh begini, udahlah, masa hukum rokok. Ulama ikhtilaf tentang hukum, ada yang mengharamkan karena unsurnya, karena alasan mudharatnya itu, ada yang memakruhkan, rata-rata memakruhkan. Yang mengharamkan karena alasannya idha'atul mal, menyia-nyiakan harta benda. Kemudian kalau rekomendasinya adalah merokok membunuh, berarti membunuh diri itu juga haram. Nah, itu.
Kemudian yang memakruhkan karena tidak ada hukum dasar larangan, tidak ada dasar hukum larangannya, maka dimakruhkan karena bau yang tidak enak. Maka dalam hukum fikih makruh. Nah, makruh itu dalam pengertian hakikatnya adalah dibenci. Dibenci. Jadi oke lah kita menggunakan bagaimana hukum merokok, makruh. Berarti dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah. Nah, mestinya ahlu tasawuf, ahlul hakikat mestinya memaknainya begitu. Oh, bukan hanya dalam hal rokok tapi dalam hal kemakruhan yang lain, berarti makruh pun kalau ya harus ditinggalkan karena itu perkara yang dibenci Rasul. Sementara kita itu pengen dicintai Rasulullah. Ini kita pengen dicintai Rasul, sementara melakukan hal yang dibenci Rasul. Nah, berarti mestinya menjadikan cinta kita terhambat dong dengan Rasul Muhammad SAW. Maka orang-orang yang wira itu yang meninggalkan yang makruh juga, yang haram, subhat dan makruh. Gitu. Iya, ini juga masalah mukena. Lantas juga ini sering kita jumpai begitu mukena dengan berbagai macam karakter. Ini untuk anak-anak misalnya ada karakter katakanlah mbak-mbak berkerudung, terus karakter hewan-hewan. Seperti apa ya? Ada yang masuk ini. Iya. Untuk yang sudah hadir di telepon, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Pak Adi nih. Anjir, mau silakan. Baik, Pak Musrikul, Pak Kiai. Anjir. Ini pertanyaannya sedikit menyimpang, tapi mungkin ada implikasi hukum ke depan. Bahwa beberapa hari yang lalu saya itu membaca berita di harian Republika bahwa anaknya Raja Arab Saudi yang sekarang disebut Pak Salman itu ini akan menerapkan bahwa hukum-hukum di Arab Saudi hanya berdasarkan Quran dan hadis yang mutawatir, tidak akan menggunakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ini implikasi hukumnya ke depan, khususnya bagi kita semuanya warga Indonesia. Ini pengaruhnya sebatas apa ini Pak Mukhlisul? Ini sangat menggelitik bagi saya sendiri. Ini rupa-rupanya malah hal-hal yang aneh-aneh itu dimulai dari negara yang dulunya banyak diacu oleh umat Islam di seluruh dunia, Pak Musrikul Hadi. Ini moga ini implikasinya ke depan ya yang menurut saya ini akan berpengaruh terhadap hukum-hukum kita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini namanya informasi yang belum sempurna, masih parsial ya. Atau mungkin masih dalam wacana gitu. Masih dalam wacana, karena wacana itu boleh dong berwacana dalam hal demokrasi. Justru yang kita terima saat ini justru Arab Saudi justru lebih moderat daripada yang dulu. Jadi raja yang sekarang ini, putra Raja Salman sekarang justru lebih moderat ketimbang ayahnya. Bahkan banyak dikritik oleh ulama-ulama sekarang karena dipandang justru pangeran sekarang ini bertingkah laku aneh karena mengadopsi hukum-hukum konvensional dimasukkan ke dalam tata negara. Terbukti seperti pelonggaran wanita sekarang sudah boleh menyetir, itu yang dulunya dilarang. Diperbolehkannya melaksanakan konser-konser musik dan budaya. Bahkan di antara kesenian kita, reok itu juga pernah didatangkan ke festival Arab Saudi. Nah, ini justru aneh. Jadi mungkin berita itu dalam wacana yang tidak tentu benar karena kenyataannya justru raja sekarang lebih moderat mempertimbangkan dengan kemajuan yang ada di Asia khususnya Indonesia. Jadi setelah kunjungan Raja Arab ke Indonesia itu dan Asia, itu justru pola pikirnya kemudian berubah, kemudian kebijakan kerajaan banyak yang dirubah tentang kelonggaran-kelonggaran yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Bahkan Arab Saudi sekarang justru membuat
yang dengan nilai investnya itu melebihi 500 juta, ribu juta, triliun jor duit gini itu ya. Disebut dengan kota baru, itu kota yang serba canggih, yang mengadopsi semua budaya di dunia yang diciptakan, itu Masya Allah itu. Jadi saya kira berita itu mungkin masih parsial, belum komplit, atau mungkin baru sekedar wacana, atau sebatas wacana, atau bisa juga hoax. Karena kenyataannya justru raja sekarang lebih longgar, lebih moderat, tidak seperti ayahnya, ya lebih moderat gitu. Tapi satu hal pasti, karena Indonesia juga sudah mempunyai budaya dan aturan yang luar biasa begitu, mungkin juga tidak terlalu berpengaruh walaupun seadanya seperti itu gitu ya. Ya sangat tidak mungkin kalau kerajaan Arab Saudi hanya mengambil satu langkah yang dikatakan tadi, hanya menggunakan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu hanya berapa? Yang sahih tidak digunakan, hanya mutawatir. Pasti akan kebingungan dan pasti akan tidak jalan dan akan kembali ke primitif lagi. Dalam arti karena Arab Saudi sekarang sudah membuka diri menjadi kota maju, kota mega metropolis yang super canggih, dikabarkan nanti di 2025 itu sudah siap nanti. Bahkan menjadi kota yang lebih modern daripada Inggris, Amerika dan lain negara barat yang lainnya itu. Dan ini justru keterbalikan dengan kenyataannya. Jadi mungkin itu hoax saja, bukan kenyataan. Ya, monggo silakan untuk ada mitra pas yang lain, monggo silakan bisa masuk di telepon juga 0295385877, juga SMS dan WA di 085277999901. Nah, terkait yang tadi saya tanyakan ya. Kamu kena berkarakter untuk anak ini seperti apa? Kalau untuk anak kan tidak masuk pada hukum ya, karena anak itu belum mukallaf, jadi dia tidak dibebankan hukum syariat. Jadi anak-anak itu ya juga tidak usah dipaksakan pakai jilbab gitu ya. Harus kutok kudungan, katokan wis gak apa-apa ya. Ada yang lucu juga, bayi udah dijilbabi gitu ya. Ya latihan oke, tapi justru menyiksa anak mungkin ya. Oke. Yang pantas lah itu. Jadi orang kita itu terlalu ekstrim dalam pengamalan. Lebih ada guyonan, terkadang orang kita itu lebih Arab daripada orang Arab. Sering dengar saya. Iya. Nah kita kalau kecil-kecil orang Arab yang Islam, yang Muslim modern, mereka kecil-kecil juga pakai jin ya, Pak. Ya rambutnya dulu ya cantik, bagus lah rencananya. Orang kita baru lahir sudah dijilbabi. Jadi lebih Arab daripada orang Arab. Orang Arab sekarang sudah moderat, sudah pakai jin, perempuan sudah boleh nyupir, tidak pakai hitam-hitam. Orang kita sudah perempuannya pakai hitam-hitam sekarang, matanya dicadarin gitu aja. Itu lebih Arab daripada orang Arab. Sementara orang Arab itu ngiri dengan orang Indonesia. Indonesia juga Islam. Ya, banyak hafizul Quran. Islamnya maju tapi asik Islamnya lah. Sekarang itu pangeran-pangeran muda itu justru belajar ke Indonesia, lebih moderat, mengadopsi budaya-budaya internasional untuk ke sana. Iya, dan untuk pertanyaan selanjutnya ada yang sudah masuk dari Mas Asror Pati. Assalamualaikum Abah Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat disinggung mengenai kesombongan karena isbal begitu. Nah, bahkan kalau kita katakan orang-orang yang berpakaian minim pun juga bisa sombong. Nah, cara kita agar berpakaian apapun tidak muncul kesombongan itu bagaimana ya? Ya, dari hati. Maka kesombongan kan di dalam hati ya. Ada Nabi Musa itu pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apa yang menjadikan engkau murka?" Atau Allah, "Ya Allah, wahai Tuhanku, apa yang paling kau benci?" Itu diantaranya adalah kesombongan yang ada di dalam hati. Jadi sombong itu ada di dalam hati, bukan dalam penampilan. Makanya ketika Rasulullah, sahabat Abu Bakar sowan ke Rasulullah yang jubahnya itu isbal, Nabi tidak marah, orang ngelokke itu tidak ngelokke. Karena kesombongan itu bukan dalam bentuk fisiknya pakaian ya. Maka isbal itu hanya sebagian kecil faham yang terlalu ekstrim dalam pemahaman isbal itu
kemudian membuat satu ikon memang ciri khas dengan istilah celana cingkrang itu. Tapi dalam mayoritas ulama juga tidak se ekstrim itu. Perhatikan aja Imam Sudais, imamnya orang Arab aja, jubahnya juga isbal kok. jarang sing cingkrang bahkan ndak ada kok loh gitu loh. Lihat aja orang-orang syekh Arab itu, Syekh Al-Azhar, lihat ada ndak yang jubahnya itu cingkrang? Ndak ada itu. Ya rata-rata semua normal-normal aja seperti kita lah. Hanya sebagian kecil orang kita, orang Indonesia yang terlalu ekstrim dalam pemahaman, yang menjadi bully-bulian di media sosial itu orang Indonesia itu lebih Arab daripada orang Arab itu. Yang perempuannya lebih Arab daripada orang Arab. Begitu pakai jilbab hitam ketok motone tok gitu. Begitu pakai jubah cingkrang. Nah, itu ya gimana lah. Kesombongan itu dalam hati. Apapun tidak harus, kalau minim, kalau bagi perempuan kan dalam batas aurat kan sudah jelas. Jadi jangan samakan isbal dengan minim. Itu satu perimbangan yang tidak sepadan. Ya, tidak sepadan. Yang haram ya jangan ditimbang dengan yang halal. Kalau wanita pakai minim aurat kita ya jelas haram. Jangan ditimbang dengan yang isbal gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi perimbangan yang tidak tepat, mohon maaf ya. Jadi soalnya mohon direvisi lah. Jadi perimbangan yang tidak tepat karena tentang aurat sudah jelas, auratnya wanita ya seluruh tubuh gitu ya, kalau laki-laki ya bena surah warubah, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Jadi jelas, sehingga ketika perempuan pakai mini ya haram ya dosa loh gitu loh. Bukan masalah kesombongan lagi. Tapi sudah haram begitu. Ya haram ya dosa, jelas. Nah, ini tentang isbal. Isbal itu hanya pemahaman yang berbeda. Ada yang pemahaman ekstrim, panjen hadis yono gitu loh. Sehingga pengambilan sikap hukum berbeda. Semua saya yakin tahu hadis ini umat Islam itu. Bahwasanya Nabi tadi memberi batasan izarul mu'min ila asfatis saqih thumma ila nisfi saqih thumma ila ka'bih wa ma tahtal ka'bain min izar wa finar. Semua umat Islam tahulah itu. Kalau sarungnya orang mukmin itu ya sebatas betis kaki yang bawah, kemudian setengah betis, kemudian sebatas mata kaki. Semua tahu di bawah mata kaki tidak boleh. Itu semua tahu. Nah, tinggal kelompok Islam ini kan berbicara doktrin kelompok kan ini, bukan perorangan. Kelompok Islam ini mendoktrin jamaahnya seperti apa? Sikap hukumnya mengambil yang mana? Yang nisfus saqih boleh, wong ono hadise. Sing cingkrang ya kena. Yang di bawah betis bawah boleh. Yang standar mata kaki ya boleh, wong ana rambu-rambune boleh kabeh. Berarti enggak perlu wadan-wadanan. Sing cingkrang ya ora perlu nrakak-nrakakno sing sebatas kaki. Sing sebatas kaki ya ora usah moyo sing nyingkrang-nyingkrangno. Boleh. Itu hanya sikap hukum ya. Sikap hukum silakan mengambil mana. Kalau ekstrim cingkrang. Kalau standar mata kaki. Mata kaki itu sudah benar ya. Wis ono hadise kabeh. Tinggal itu sikap hukum saja lah. Kesombongan dalam hati. Maka ketika Abu Bakar datang menggunakan jubah yang isbal, Nabi tidak ngelokke ya rak ngarep sombong karena tahu Abu Bakar tidak sombong. Tapi pemuda-pemuda karena pada waktu trennya ketika ngelembreh itu ada satu kegagahan dan kesombongan. Maka dalam hadis lain itu la yanzurullahu yaumal qiyamah ila man jara izarahu batara. Nah, gitu loh. Allah tidak melihat kelak dari kiamat, Allah tidak memandang orang yang isbal ngelembrehno izarnya, sarungnya, batoron kelawan sombongnya. Oh, anak agak sombong ya ndak. Maka hadis ini harus tidak boleh parsial, tidak boleh dipotong. Diterangkan satu hadis, harus dikorelasikan, dihubungkan dengan banyak hadis. Nanti baru nyambung tentang isbal itu, ya, tentang isbal, izar,
dan sirwal. Itu nanti ketemu. Itulah makanya kenapa mesti dibahas lagi nanti ya. Harus nih, masih banyak nanti. Terima kasih juga ini Yai yang sudah hadir. Assalamualaikum Abah Yai. Waalaikumsalam. Dari Mas Santorasi Putra, banyak di sekitar kita yang beranggapan buat apa membungkus tubuh dengan pakaian syar'i kalau hati, ucapan dan perbuatan tidak syar'i. Lebih baik mana bagusi hati, ucapan dan perbuatan dulu baru membungkus tubuh secara syar'i. Ada yang berpendapat juga buat apa berhijab kalau hatinya tidak berhijab. Bagusi hati dan perbuatan dulu atau bagusi pakaiannya dulu. Bah, terima kasih Mas Santo. Oke, silakan ya. Iya benar semua gitu aja. Benar semua. Yang sudah membungkus badan juga benar, yang membungkus hati dulu juga benar-benar semua. Tapi yang tidak benar yang tidak membungkus kedua-duanya. Kalau jenengan membungkus hati, hanya membungkus zahir saja sementara hatimu tidak kau bungkus, tidak kau hijabi. Wong nyatanya Allah innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Berarti kan bener sing dikne. Berarti Allah tidak melihat penampilanmu kok, pakaianmu kok, gambarmu kok, tapi Allah ndelok hatimu. Nah gitu. Tapi ketika hanya hatimu yang kau baiki sementara zahirmu menentang syariat, fahuwa zindzikun, sampai jadi zindik itu pilih mana? Ya kedua-duanya, ya zahire ya batine. Maka dalam kaulnya Al-Habib Abdillah bin Al-Haddad dalam Risalatul Mu'awanah itu kalimatnya begini, ahsin ya sariratika kama ahsanta zahiratik, perbaiki batinmu seperti kau memperbaiki zahirmu. Loh gitu loh. Jadi berarti dalam bahasa kinayahnya itu ya batin itu ya disesuaikan dengan zahir disesuaikan dengan batin. Ya ngoten niku. Jadi tidak benar juga sing penting atine ya salah. Ati apik nek syariate mbok tinggal zindik kafir kok. Jadi tidak benar. Ya hatine apik, zahire apik. Maka kalimat bijaknya adalah perbaiki hatimu seperti kau memperbaiki zahirmu. Nah ini tengah-tengah yang sangat luar biasa ya. Berarti tidak harus memilih salah satu begitu ya. Ya kalau bisa dua-duanya imbang lah. Kan ada yo sing penting hati yo ra iso wong az-zahiru tadulu alal batin. Zahir itu menunjukkan jeroan no. Ana zahirmu ngono hatimu itu iso rusak to. Wong ora kelasé wali gitu loh. Justru dengan kita bicara mungkin yang penting hatiku apik. Nah itu ada kesombongan di situ ya. Iya. Ya hatimu apik, zahirmu ya apik. Sekarang bagaimana hatimu baik? Bisa baik nyatanya kamu juga mengatakan sudah mengaku baik. Itu malah tidak baik gitu. Nah, ya syariat ada dimensi syariat yang harus dipenuhi, ada dimensi hakikat yang juga harus difahami gitu dong. Sehingga tidak mengimbangkan sesuatu yang haram dengan yang halal. Imbangan itu ya haram dengan haram, mubah dengan mubah. Nah, itu perimbangan yang adil, yang benar. Iya, terima kasih untuk yang sudah hadir juga di SMS. Ini cukup panjang banget, ini harus saya baca ini. Assalamualaikum Abah Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah menjumpai dua orang Islam yang sama-sama sudah mulai mendekat kiai, menjalani thorikoh sak peguron. Mungkin saja yang satu sudah melakukan salat-salat sunnah yang dituntunkan Rasulullah, dan selain salat rawatib, setiap usai salat isya diajak nambah salat witir dan salat tasbih. Dan mungkin salat tengah malam, salat duha juga belum ditegakkan. Maksudnya teman yang satu tadi memperingatkan dengan cara sopan, dengan kata-kata lembut, tapi kok tidak diterima dengan baik. Bahkan malahan marah-marah dengan nada kasar. Setiap jumpa menggerutu. Ini bagaimana Abah? Menurut pandangan ajaran Islam, mohon tausiahnya. Terima kasih dari Pak Supardi Pagendisan. Makanya setan itu tidak takut jumlah banyak walaupun beribadah. Setan itu hanya takut orang yang berilmu, yang wirai, walaupun tidur gitu. Jadi alimun wariun wahidun asyaddu minal abidin
minan alfi abidin jahilin. Setan itu lebih takut satu orang alim sing di sifat wirai. Ngalim sing wirai. Wirai ku ngati-hati tenan. Walaupun tidur tinimbang wong sewu ngibadah kabeh ning oon. Oon e ora cetha iku mau. Ora paham. Kita ngibadah tapi ya nepsune sing semangat, ora atine ra ngilmune. Sehingga ketika dapat masalah sithik mutung, dilokke sithik lara atine, seolah-olah dia yang menjadi panitia dina akhirat dan panitia surga, sehingga seolah-olah yang paling benar adalah dia. Sikap-sikap semacam ini loh sebetulnya yang menjadi progres ke depan itu umat Islam harus menjalankan tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Kalau orang-orang thariqah itu wajib ngaji tasawuf. Ya. Ciri wong tasawuf iki yo ngalelah gak gondukan kuwi, nek jeng gondukan yo urung tasawuf ngajine. Karena tasawuf itu hakikat, hakikat itu sebetulnya hakikating urip kuwi ya wis nglakoning urip sebagai titah. Karena hakikatnya kita disakiti, yang menyakiti itu kehendak Allah. Berarti enggak harus ada marah berarti. Apalagi diingatkan tentang kebahagiaan kok marah, tersinggung atau merasa itu semua nafsu. Perlu ngaji tenanan. Orang-orang yang thariqah, yang sudah masuk thariqah itu ya alhamdulillah. Tapi jangan merasa baik dan benar ketika hanya baru masuk saja. Karena ada yang baru masuk kan tidak kepilih banyak. Masuk tapi dibuang kan ya karu-karuan. Masuk tapi nanti akhirnya menjadi sampah juga banyak. Nah, kalau masuk ya istiqomah. Istiqomah nglakoni dawuh Syekh, wazifah dipun garap, ngilmune digoleki jenenge ngilmu tasawuf, terus dilakoni. Tasawuf niku pengamalan pengejawantahan ihsan dalam rangka ngaji hakikat, ngaji rasa. Ning aja rasa-rasa. Niku sehingga nanti asyik wong berthariqah niku akhirnya menjadikan sifat yang masya Allah. Thariqah itu hanya metodologi pengajaran zikirnya menuju suluk. Lah ilmunya itu ya di tasawuf itu. Mak terkadang juga lucu. Lah wong apa ini lakune thariqah ngajine kok aja YouTube ae. Ya artinya YouTube artinya masih seneng belayaran. Ini belum mengenal lah, belum mengenal. Iya, terima kasih penjelasannya. Untuk Anda monggo silahkan. Di telepon masih bisa ya di kesempatan terakhir 0295385877. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Bapak? Bapak Supardi, sopir di Tayu, Pak. Anjih, monggo silahkan. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pirsa Pak Yai. Menawi salat witir awal niku mengkene dalu salat tahajud napa pareng Yai? Baik. Ping kalihipun salat supaya kula niku. Niku mawon rumiyin nggih. Matur nuwun. Salam. Kanjeng Nabi ngendikan ngeten, innallaha witrun yuhibbul witra. Faman lan autir falaisa minni. Allah itu witir, ganjil. Suka yang ganjil, yang witir. Barang siapa yang tidak witir maka tidaklah umatku yang terbaik. Hadis ini kalau difahami itu mengerikan. Berarti orang yang tidak witir tiap malam itu ya umat sing polelek. Itu mengerikan. Mengerikan, umat sing polelek, jungar-jungar rak pernah witir dianggap umat sing polelek. Nah, maka kemudian dari situ pun ulama itu kemudian ikhtilaf nek ngono hukum witir ya wajib. Dari hadis itu. Nah kok wajib? Enggak, kita kan kepingin menjadi umat yang terbaik. Sekarang kalau Nabi faman lam autir falaisa minni, barang siapa yang tidak witir tidaklah umatku. Itu aja diperhalus, tidaklah umatku yang terbaik gitu. Dimaknai dengan makna sesungguhnya. Secara tekstualnya malah bukanlah umatku maknanya itu. Umat siapa? Surat Imam itu menggol-gol gak witir. Nah ini kan berat itu. Nah maka kemudian Nabi memberi kelonggaran. Barang siapa yang tidak yakin bisa bangun di akhir malam, maka witirlah di awal malam.
Itu Nabi yang merevisi dawuhnya itu. Wah, berarti berat nek ngono. Nek ngono yo boleh witir bareng Isya. Bar tebak dia kemudian witir. Tapi kalau yakin bisa bangun akhir malam, witirlah di akhir malam. Fa innaha masyhudatun, karena itu yang disaksikan malaikat. Oh, afdolnya di penghujung malam. Berarti kalau sudah witir awal, boleh tahajud? Ya boleh. Nah, gitu. Yang enggak boleh witir lagi. Itu enggak boleh ya. Double. Untuk yang juga sudah masuk di WhatsApp, ini menjadi pertanyaan terakhir di pagi hari ini barangkali. Ada dari Pak Yadi Kudus. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Bade Tangklet, tetangga saya itu kalau jamaah ke lain desa, sedangkan masjid di dekatnya masih kosong. Pripun hukumnya Yai? Terima kasih. Lah, kalau jamaah 5 waktu tidak masalah. Yang menjadi masalah itu kalau sholat Jumat. Jadi yang menjadi materinya begini, materi persoalannya. Bolehkah penduduk setempat pergi Jumatan di lain kampung? Ditafsir. Kalau sampai mengurangi jumlah 40, maka perginya dan Jumatannya dia haram. Kalau haram Jumatannya gak sah. Kalau sampai mengurangi jumlah 40 dari kampung itu. Tapi kalau perginya sebelum subuh dia pergi, tidak apa-apa. Bagaimana kalau sholat 5 waktu pergi? Ya kalau dikira di masjid itu ada fitnah, dia malah lebih baik pergi dari masjid itu. Artinya fitnah begini, di masjid itu ada orang yang tidak suka dengan dia. Sehingga kalau dia datang nanti khawatir menyakiti perasaan atau membuat sakit hati, bencinya orang itu. Sehingga dia menghindari fitnah itu, dia mengalah ke masjid lain. Itu malah bagus. Bahkan dia wajib ke masjid lain kalau dikira di situ, kiranya di situ ada fitnah. Itu alasannya. Nomor 2. Kalau kiranya dia tahu secara fikih imam terjadi kesalahan banyak sementara tidak punya kemampuan mengingatkan, maka malah dia memang harus pergi dari masjid itu mencari jamaah yang lain. Karena kalau dia jamaah tidak sah. Sementara kalau nanti dia itu mufaraqah dianggap sombong, fitnah lagi, maka dia justru wajib meninggalkan masjid itu untuk mencari masjid yang lain. Karena sesungguhnya nilai masjid di dunia ini sama, kecuali Makkah, Nabawi, dan Masjidil Aqsa gitu. Sama gitu ya. Karena kaidahnya daf'ul fitnah wajibun, dan nolak fitnah itu wajib. Nekani masjid itu sunnah, jamaah sunnah, tapi ning kono ono fitnah yang terjadi, dia wajib meninggalkan walaupun harus eletoy. walaupun meninggalkan masjid itu untuk mencari masjid yang lain. Nah, tapi beda dengan Jumatan lah ya. Kalau Jumatan, kalau dia harus meninggalkan masjid di kampungnya, ya dia pergi sebelum subuh gitu. Atau nanti dia pergi niat kembali walaupun nanti kembali. Iya, luar biasa penjelasan dan materi kita di pagi hari ini. Dan Mitra Pas, nampaknya waktu kita juga sudah sangat mepet. Monggo ya untuk memberikan kesimpulan dari pembahasan kita di pagi ini. Baik, saya ingin menggarisbawahi tentang tadi penanya Bapak Adi tadi. Justru pernah ada satu kejadian, geramnya ulama-ulama Arab yang bukan ulama pemerintah yang mengkritiki raja yang sekarang ini. Sehingga mereka marah karena melihat kemoderatan raja, anak Raja Salman sekarang itu, yang membuat sebagian ulama itu marah. Karena dianggap karena sudah tidak sudah banyak memasukkan hukum-hukum manusia. Sehingga dalam khutbahnya mereka marah, sehingga hukuman yang ditempuh, yang dialami oleh ulama itu pun harus dipenggal kepalanya juga. Artinya apa? Berita itu saya yakin adalah hoax gitu lah ya. Yang benar justru kerajaan Arab sekarang lebih moderat daripada yang kemarin, dengan banyak bukti kemoderasian yang diterapkan di Arab Saudi menjadi kota maju sekarang. Tidak seperti dulu dengan wanita boleh menyopir, bepergian
tidak harus dikawal, kemudian ada konser-konser, membuat kota maju, kemudian dan lain sebagainya. Ini Arab Saudi lebih moderat daripada dulu. Itu. Ya, tentunya itu adalah wilayah politik. Tidak benar juga kalau Islam harus dikaitkan dengan Arab Saudi, walaupun sumbernya dari sana. Karena sekarang sudah menjadi bangsa-bangsa yang Islam adalah kembali ke Rasul Muhammad SAW, bukan Arab, bukan Indonesia atau mana, tapi kembali pada konsep-konsep Rasul Muhammad SAW. Arab Saudi adalah kekuasaan yang tentunya tidak lepas dengan politik dan kekuasaan yang tentunya tidak lepas dengan sifat keduniawiaan. Nah, beda dengan pemahaman yang kita terapkan, yang kita pelajari dalam bentuk kajian kecintaan terhadap Islam yang rujukannya adalah kepada Rasul Muhammad SAW. Jadi sekali lagi saya mohon maaf apabila tentang komentar-komentar yang tidak tepat tadi, hanya sebatas pengetahuan pribadi saja. Tapi kembali pada materi dasar, yaitu kajian tentang pakaian. Yang isbal yang dilarang adalah yang mencerminkan kesombongan. Kalau tidak sombong, ngelembreh ya gak apa-apa. Cuma nek ngelembreh kan ya nek kena telek kan ya najis gitu ya. Maka sifat kehati-hatian adalah sebatas mata kaki, itu adalah sikap yang tengah-tengah, yang moderat. Demikian, semoga bermanfaat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mitra Pas, telah usai perjumpaan kita di kesempatan yang baik ini. Jumpa lagi di Ahad depan di jam yang sama, di frekuensi yang sama, 101 FM Radio Pas Pati. Ovi pamit, informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja Anda ikuti kajian Kitab Targhib wa Tarhib, rangkaian hadis-hadis yang tercantum dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adim Al-Owi Al-Mundiri. Acara ini bisa Anda ikuti setiap hari Ahad dari jam 5 pagi. Dan ikutilah Mujahadah Dzikrul Ghafilin Waratibul Hadat dan kajian kitab Tajul Arus karya Syekh Tajuddin Athaillah As-Sakandari setiap Sabtu malam Ahad setelah Isya. Kajian kitab Tanwirul Qulub setiap hari Selasa malam Rabu jam 9 malam. Dan wirid manakib Fathullah dan kitab Nasoihul Ibad setiap Kamis malam Jumat jam 9 malam. Anda juga bisa mengikuti pengajian Rabu pagi Duha Mubarak untuk muslimin dan muslimat beserta kajian kitab Kasyifatus Saja karya Syekh Nawawi Al-Bantani jam 10 pagi. Ajak ikhwan Anda untuk hadir bersama di Pondok Pesantren dan Majlis Dzikir Raudhatus Salam Tambaharjo Runting Pati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.